guys, ketemu lagi di Mikrotik Review. Kali ini kita akan membahas mengenai produk baru dari Mikrotik, yaitu WAPR 2ND ya. Seperti apa Mikrotik WAPR 2ND ini? Terus simak video kita kali ini. Oke guys, kita langsung aja buka apa isi paket dari WAPR 2ND ini ya. Oke, yang pertama biasa ada manual book ya, manual guide, kemudian ada mesin dari WAPR ya. Di dalamnya perlengkapannya itu meliputi power adaptor ya, kemudian ada POE injektor, ada bracket toolkit ya untuk pemasangan di ceiling atau tembok ya. Kemudian ada juga desktop mounting ya. Ada ring untuk pemasangan di pole atau di tiang. Dan yang terakhir yang agak menarik adalah konektor 4 pin. Konektor apa ini kita lihat nanti ya. Yang menjadi pembeda antara WAP biasa dengan WAPR ini apa ya. Jadi kalau kita lihat secara spesifikasi teknisnya, perangkatnya ini hampir mirip, yaitu menggunakan prosesor 650 MHz, kemudian ada satu port Ethernet, ada built-in wireless 802.11 BGN atau di 2,4 GHz. Nah, yang menjadi menarik adalah di dalam perangkat WAPR 2ND ini, dia tersedia antena built-in untuk LTE band. Ya, kemudian dia juga ada slot mini PCIe yang bisa kita gunakan untuk memasangkan card interface LTE ataupun 3G sesuai kebutuhan kita nantinya. Oke, mari kita buka untuk WAPR 2ND ini ya. Yang menjadi menarik dari WAPR 2ND ini adalah ketersediaan powernya ya, dimana sesuai standar router ada port Ethernet yang sudah support PoE, kemudian ada juga soket DC untuk menggunakan power adaptor, dan yang terakhir, nah yang menjadi tambahan dari WAPR 2ND ini adalah adanya 4 pin port otomotif ya, dimana 4 pin ini biasanya digunakan untuk pemasangan perangkat di kendaraan baik itu roda 4 ataupun roda 2. Selain itu di WAPR 2ND ini juga disediakan dua antena LTE yang bisa kita lihat di sini yang warnanya hijau ini ya. Jadi dia sudah support MIMO LTE. Nah, kita lihat lagi untuk dalamnya seperti apa ya. Kita bongkar dulu. Ya, jadi sebelum kita bongkar ya, di sini sudah tersedia di bawah satu slot untuk GSM ya. Jadi kita bisa memasangkan card GSM di slot yang tersedia di bawah ini. Oke, ketika udah kita lepas, oke, ini daleman dari WAPR 2ND ya. Kalau kita lihat di sini ada satu slot ya, di sini ada satu slot mini PCIe, ini yang bisa kita pasangkan untuk modem LTE ataupun modem 3G ya. Kemudian ini juga ada dua buah antena ya, dua buah antena menggunakan konektor UFL. Ini yang akan kita pasangkan nanti di modem kita. Selain itu di sini juga sudah tersedia untuk antena WiFi ya. Jadi di dalam satu perangkat ini kita bisa menggunakan satu modem LTE untuk menangkap pancaran sinyal GSM atau LTE, kemudian kita sebarkan akses internetnya menggunakan WiFi ataupun menggunakan kabel Ethernet sesuai kebutuhan kita nantinya. Nah, oke, untuk pemasangan LTE modemnya ya, di sini kita akan mencoba menggunakan produknya Mikrotik yaitu R11 LTE. Oke, ini adalah bentuk fisiknya dari modem R11 LTE. Sekarang bagaimana kita cara memasangkan untuk modem LTE di slot mini PCIe yang ada ya. Jadi pertama kita harus lepaskan skrup yang ada di racer ini ya. Bentar.
Kemudian kita gunakan mini PCI LTE ya, atau kalau biasanya di luar itu biasanya disebut W1 ya, sama aja. Di sini kita menggunakan interface R11E strip LTE punyanya dari Mikrotik ya. Oke, kita pasangkan di slot yang tersedia, yaitu di sini. Kemudian jangan lupa untuk mengencangkan lagi skrupnya di racer supaya lebih aman cutnya. Oke, setelah card LTE-nya terpasang ya, jangan lupa kita memasangkan juga untuk konektor antenanya ya. Di sini sudah disediakan dua konektor UFL. Untuk yang warna abu-abu ya, pastikan terpasang di sisi main ya. Kemudian untuk yang warna hitam, kabel warna hitam, pigtail hitam ini kita pasangkan di sisi aux ya. Untuk R11 LTE posisinya ada di sini. Setelah mini PCI-nya ini terpasang ya, kemudian pigtail antenanya juga sudah terpasang ya. Jangan lupa juga kita pasangkan thermal pad bawaan dari WAPR ya. Ini gunanya apa? Gunanya untuk menempelkan heatsink ya, jika dibutuhkan kalau kita mau pemasangan di outdoor yang memang cuacanya sangat panas ya. Jadi ini opsional. Kalau memang kiranya mini PCI-nya ini terasa panas ya, kita bisa pasangkan thermal pad ini dan ditambahi heatsink yang kecil ya. Oke, setelah semuanya terpasang, nah sekarang kita tutup lagi untuk case-nya ya, enclosure-nya. Jangan lupa untuk dibaut ulang. Setelah enclosure terpasang ya, saatnya kita menambahkan SIM card ya. Jadi untuk slot SIM card itu ada di posisi luar ya. Di sini juga ada kuncian SIM cardnya ya, supaya tidak lepas. Dimana posisi chip menghadap ke arah boardnya, yaitu chipnya ini nanti menghadap ke atas, ke arah luar ya. Oke, ini posisi SIM card sudah terpasang. Nah, sekarang kita akan remote router kita ya. Di sini paling mudah kita gunakan yang metode PoE. Kita pasangkan dulu Ethernet plus power ya. Nah, di sini kondisi nyala ya. Sekarang kita lihat konfigurasi yang ada di dalamnya seperti apa. Oke, kita akses ke remote routernya ya. Kita lihat di menu interface ya. Di sini sudah disediakan satu interface, yaitu interface LTE ya. Kemudian ketika kita lihat detail dari interface LTE ini ya, di sini ada keterangan menggunakan APN default ya. Kemudian di dalam tab statusnya di sini kita bisa melihat koneksi dari link LTE kita. Selain itu di sini juga akan diinformasikan keterangan mengenai hardware dari interface LTE card LTE kita ya. Di sini kita menggunakan R11 LTE. Kemudian operatornya apa ya. Dan selain itu juga tertampil sinyal strength dari LTE modem kita. Oke, di sini statusnya sudah running, berarti harusnya sudah bisa internet ya. Kalau kita coba akses internet dari router ya, ping ya, ping Mikrotik OED langsung bisa tanpa perlu setting apa-apa di sisi setting LTE-nya. Nah, tentunya kalau kita mau akses dari wireless ataupun dari Ethernet, kita harus menambahkan setting tambahan lagi. Contoh di sini saya akan aktifkan akses dari klien ya. Saya tambahkan IP 192 di interface Ether 1 yang mengarah ke laptop saya ya. Dan jangan lupa untuk dilihat di firewall NAT ya, pastikan masquerade untuk yang ke arah interface LTE diaktifkan. Oke. Sekarang kita lihat dulu untuk koneksi dari Ethernet saya. Ping
Oke, setting laptopnya jangan lupa untuk disesuaikan. Oke, jadi dengan konfigurasi yang sederhana ya, kita cukup menambahkan IP address di router dan setting di sisi klien ya. Klien sudah bisa terkoneksi ke internet melalui interface LTE kita. Nah, kapan kita menggunakan perangkat WAP R2ND ini ya? Meskipun sekarang perangkat kita, gadget kita mayoritas sudah support LTE ya, tetapi memang kadang di lapangan ada kekurangan atau mungkin ada suatu kasus di mana kita harus mendapatkan sinyal yang bagus ya. Bayangkan kalau kita pemakaian di gedung atau mungkin di basement, itu mayoritas untuk sinyal LTE tidak bisa masuk. Nah, di sini dengan menggunakan WAP R2ND ini kita bisa memasangkan perangkat ini ada di luar ya. Kemudian kita untuk akses ke WAP R2ND ini kita menggunakan WiFi. Nah, selain itu di case dari WAP R2ND ini ya sudah disediakan banyak mounting, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Di sini kita bisa menggunakan untuk yang bracket. Ini ketika kita akan memasang di meja ya. Contoh seperti ini ya, kita akan pasang di meja ya, jadi lebih praktis ya. Atau bisa juga kita pasangkan perangkat ini nanti di posisi ceiling ya, di atap. Ini biasanya kita gunakan kalau kita menggunakan di hotel ya. Selain itu, selain di ceiling, kita juga bisa pasangkan di dinding atau di wall mount. Bracketnya pun sudah disediakan oleh pihak Mikrotik. Nah, yang menjadi menarik adalah WAPR ini ya juga bisa kita pasangkan di otomotif. Contoh implementasinya bagaimana? Mungkin kita ingin menyediakan akses internet di kendaraan bis pariwisata atau mungkin di kendaraan pribadi kita. Nah, di sini port otomotifnya ya sudah disediakan 4 pin, di mana ini adalah standar otomotif. 2 pin yang di sisi bawah ya, 2 pin di sisi bawah ini nanti digunakan untuk poweringnya ya. Jadi kabel yang warna hitam ini nanti untuk negatif ya. Kemudian yang warna merah ini nanti untuk disambungkan ke positif kelistrikan yang ada di mobil kita. Nah, WAPR 2ND ini support untuk di kelistrikan 12 volt ataupun 24 volt yang ada di otomotif atau di kendaraan yang beredar di Indonesia. Nah, ada 2 port lagi di atasnya, ini adalah untuk port auxiliary ya. Di sini untuk saat ini port auxiliary ini belum dapat digunakan ya, tetapi ketika kita lihat di manual dari Mikrotik, kemungkinan 2 port ini bisa kita gunakan untuk ngontrol atau mungkin untuk on off dari perangkat lain atau perangkat WAP ini. Kita tunggu aja kelanjutan dari 2 port ini, bagaimana update dari mikrotik.com-nya. Jadi ketika kita memasang perangkat ini di kendaraan ya, nanti kita akan ada 3 pilihan. Anda mau menggunakan PoE bisa, menggunakan port otomotif 4 pin ini juga bisa, ataupun menggunakan DC barrel ya, tergantung kira-kira mana yang memudahkan kita pada saat pemasangan di kendaraan. Kalau kita lihat ya, keunggulan dari produk ini yang pertama adalah di perangkat ini dia sudah tersedia ya, slot mini PCI, kemudian ada dual antena untuk LTE modem, dan ada 1 slot yang bisa kita gunakan untuk pemasangan modem LTE ataupun modem 3G ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, selain itu pemilihan powernya dia juga lebih fleksibel. Kita bisa menggunakan PoE, bisa menggunakan DC adaptor biasa, dan yang terakhir juga kita bisa menggunakan soket otomotif standar ya. Oke, itu demikian review kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di review-review kita berikutnya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan bahkan subscribe di channel YouTube kita. Sampai ketemu lagi di Mikrotik review berikutnya. Dah.